pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Lampion yang kami sampaikan, yang kami lakukan di Jalan El Tari itu juga kami kerjasama dengan pemerintah Kota Kupang. Tujuannya adalah untuk perayaan ini bisa dirasakan seluruh masyarakat. Memang menurut saya BPS perlu terlibat di sidang-sidang DPR, karena tata cara penyampaian rekomendasi ke pemerintah menurut aturan kan kita hanya ada 3, pandangan umum, fraksi, pendapat akhir fraksi, rapat dengan pendapat alat kelengkapan dewan. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita NTT Pagi, Radio Republik Indonesia, Rote, edisi Selasa 24 Januari 2023. Dua informasi yang mengawali Warta Berita Pagi ini: pemasangan lampion Imlek untuk dinikmati semua masyarakat. DPRD NTT minta keterlibatan BPS dalam setiap persidangan. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya Dina Yulianti. Kita masuk dalam informasi pertama di pagi hari ini. Pemasangan lampion dan ornamen Imlek di Jalan El Tari, Kota Kupang bertujuan untuk seluruh masyarakat Kota Kupang juga menikmati suasana Imlek atau Tahun Baru Cina. Informasi berikut dilaporkan Adi Adu. Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kota Kupang Francisco Besi menjelaskan pemasangan lampion dan ornamen Imlek di Jalan El Tari Kota Kupang merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Kota Kupang. Pemasangan lampion dan ornamen Imlek tersebut bertujuan untuk seluruh warga Kota Kupang juga bisa menikmati suasana dan semaraknya perayaan Imlek. lampion yang kami sampaikan, yang kami lakukan di Jalan El Tari itu juga kami kerjasama dengan pemerintah Kota Kupang. Tujuannya adalah untuk perayaan ini bisa dirasakan seluruh masyarakat. Memang untuk tahun ini masih sepanjang Jalan El Tari. Dari pagi sebelum kita datang ke sini juga Pak Penjabat sampaikan di Solo itu begitu meriah. Lalu saya sampaikan, Pak Penjabat, ini challenge untuk kami semua yang nanti akan kami sampaikan. Semoga di tahun depan pada saat kita diundang lagi di RRI, kami bisa memerahkan jalan di Kota Kupang. Sementara itu, Sekretaris Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur David Kenen Budi menjelaskan bahwa perayaan Imlek merupakan kebudayaan atau tradisi masyarakat Tionghoa. Pada hari pertama Imlek, warga Tionghoa akan melakukan sembahyang leluhur sebagai wujud terima kasih telah melewati waktu 1 tahun. Bicara soal kebudayaan Imlek ini ya, atau Xinjia ini ya, ini secara umum begini, bahwa pada setiap Imlek atau tanggal pertama Imlek ya, nanti tanggal 22, itu secara tradisi, itu justru perayaannya modelnya begini, bahwa setiap keluarga ya, itu akan bersih-bersih rumah, kemudian melakukan sembahyang leluhur ya kan, mengucapkan terima kasih gitu ya, sembahyang Tian namanya, sembahyang kepada Tuhan Allah gitu ya, mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan melewati tahun sebelumnya dengan baik. David Kenen Budi menambahkan, melalui sembahyang leluhur juga disertai harapan agar di tahun depan dapat diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menjalani tahun yang baru. Pendengar, perayaan Imlek etnis Tionghoa di NTT secara umum menjalankan peribadatan di wihara serta melaksanakan sembahyang tradisi memohon berkat untuk masa depan yang lebih baik. Berikut reporter Ferdi Aksi melaporkan. Warga Tionghoa ya, beribadah pertama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Allah ya. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Kuasa sebagai poin utama warga etnis Tionghoa merayakan Imlek tahun 2023. Rasa syukur atas kesehatan, kemurahan rezeki maupun umur yang panjang. Selain itu turut menjalankan sembahyang tradisi berdoa kepada para leluhur sebagai bagian dari aktivitas saat akan memasuki Tahun Baru Cina. Ritual keagamaan dimaksud dilakukan di tempat sembahyang vihara. Hal ini seperti disampaikan Ketua Vihara Provinsi Nusa Tenggara Timur Indro Saputra Sulaiman dalam dialog RRI Atambua Senin pagi. Warga
Tionghoa ya, beribadah. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Allah ya, itu paling pertama ya. Yang kedua ya mereka ucapkan terima kasih pada leluhur ya, dan juga telah melindungi kita semua. Imlek tahun ini kemarin dulu tanggal 20 ya, acara di wihara. Nah, kami wihara jam 11 malam mengucapkan terima kasih kepada Tuhan pemisah dari tahun baru ya. Nah, kemudian jam 12 kita menyambut tahun baru. Ketua Vihara NTT mengatakan memasuki tahun 2023 sesuai sio tahun kelinci air bagi semua yang selalu mendekatkan diri dengan Sang Kuasa, aktif beribadah, dirinya pun meyakini masih terdapat perubahan besar. Demikian pula perbuatan karma akan juga mendapatkan ketimpaan malang sehingga perlu kehati-hatian. Kesemuanya merupakan urusan dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga tergantung manusia, masyarakat yang selalu mendekati Tuhan atau selalu aktif beribadah, kemungkinan punya perubahan besar. Nah, tapi yang ya selalu punya karma berat, sekarang saya rasa harus perlu hati-hati. Karena bencana ini akan memusnahkan manusia yang sebesar-besarnya. Nah, ini kita tidak tahu ya, ini urusan Tuhan ya. Sementara Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Belu Deki Hermawan mengatakan, selaku pemerintah tetap mendukung aktivitas keagamaan warga etnis Tionghoa di Belu saat merayakan Imlek. Mendukung seluruh perayaan besar atau hari-hari raya besar semua agama di Kabupaten Belu, terutama kemarin teman-teman kita dari etnis Cina atau Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek kemarin di Kabupaten Belu. Sesuai data yang ada pada kami itu, umat yang beragama Konghucu itu tidak ada. Tetapi teman-teman etnis Tionghoa ini selalu merayakan tahun baru Imlek ini sebagai suatu tradisi atau kebiasaan mereka turun-temurun sejak mereka dilahirkan atau turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ini tradisi yang mereka rayakan setiap tahunnya tanpa melihat agamanya. Ia mengungkapkan sejauh ini program kerja bersama mitra para tokoh agama cukup berjalan, kendati seperti untuk agama Hindu, Buddha, dan Konghucu masih minoritas yang ada di Kabupaten Belu. Tahun baru Imlek 2674-2023 Masehi tahun kelinci air, warga pun berharap mendapatkan keberkahan, rezeki berlimpah, kesehatan, kedamaian, dan tahun baru Imlek dijadikan momentum baik untuk mengintrospeksi diri, perjalanan hidup sepanjang tahun kemarin, serta support untuk tahun mendatang. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Program unggulan bantuan ternak sapi pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara alokasikan anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Selengkapnya, Feby Leolede melaporkan. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2022 menyiapkan anggaran sebesar 6 miliar rupiah untuk program unggulan bantuan ternak sapi atau Terasa yang menjadi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Utara Juandi David dan Eusabius Binsasi. Program tersebut bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk berternak sapi, juga membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan taraf hidup. PLT Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara Rimeldus Tonubesi mengatakan program bantuan ternak sapi tersebut program bantuan ternak sapi yang menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dalam pelaksanaan di tahun 2022 lalu. Dari 857 ekor sapi yang dialokasikan, yang tersalurkan 326 ekor sapi untuk masyarakat di 21 desa kelurahan. Dikatakan untuk memaksimalkan program tersebut di tahun ini, dinas akan lebih melakukan pembenahan mulai dari penambahan kontraktor lebih dari 1 orang, sehingga banyak yang bekerja dengan kinerja yang lebih baik, menyiapkan regulasi untuk memaksimalkan program tersebut. Lanjutnya, peran serta kepala desa dan lurah serta camat juga menjadi penting untuk menyukseskan program tersebut. Di tahun yang lalu, tahun 2022, target kita itu adalah 857 ekor, dan sampai tanggal 30 kemarin, tanggal jatuh tempo kontraknya, kita dapat 326 ekor di 21 desa kelurahan.
Itu yang tahun 2022, sedangkan kalau untuk tahun 2023 belajar dari pengalaman tahun yang lalu, kita ada beberapa strategi untuk kita bisa tingkatkan program ini, yaitu pertama, tahun depan itu kita berencana untuk kontraktornya lebih dari satu kontraktor, sehingga banyak yang bekerja, kemudian kita harapkan kinerjanya bisa lebih cepat, lebih baik. Kemudian yang kedua, nomenklaturnya kita perbaiki sehingga tidak terlalu berat seperti tahun ini. Menurut PLT Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timur Tengah Utara, Trimeldus Tonubesi, pada tahun 2023 program tersebut akan diupayakan sehingga lebih maksimal. Diketahui pada tahun anggaran 2022 lalu, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mengalokasikan anggaran senilai 6 miliar rupiah untuk pengadaan sapi 857 ekor ternak sapi kepada masyarakat. 857 ekor ternak sapi tersebut merupakan jenis sapi bibit yang akan disalurkan kepada 409 kepala keluarga yang tersebar di 38 desa kelurahan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Playgo. Perjuangan Nini Wendelina Atok, 300 siswa-siswi SDK Haliluli, Kabupaten Belu, terima bantuan PIP awal tahun 2023. Egi Araujo melaporkan. Sebanyak 300-an siswa di SDK Haliluli, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, diharapkan anggota DPRD Belu, Nini Wendelina Atok, dapat memanfaatkan bantuan PIP dengan sebaik-baiknya, yakni membelanjakan bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan belajar para siswa. Nini Wendelina Atok menyebut bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yang diberikan kepada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Bantuan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yang diberikan kepada siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kepada siswa penerima PIP atau kepada orang tua yang mewakili agar dapat lebih bijak dalam penggunaan bantuan uang tunai, tetap rajin dan semangat belajar dalam mencapai cita-cita. Dananya harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, terutama untuk peningkatan mutu pendidikan sehingga bisa menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan bangsa dan negara nantinya. Menanggapi bantuan tersebut, Kepala Sekolah SDK Halilulik Franciscus Manek menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Belu Nini Wendelina Atok atas perjuangannya sehingga anak-anak siswa di sekolahnya mendapat bantuan PIP. Ibu Nining sudah memberikan bantuan untuk kita. Jasanya jangan kita lupa. Ketika ada sesuatu yang perlu, saya rasa kita sebagai orang tua wajib menghargai, menghormati jasanya yang telah diberikan untuk mendukung anak-anak kita di SD ini. Sehingga ke depan, barangkali kita masih bukan hanya 300, tetapi lebih lagi anak-anak yang terdaftar sebagai calon penerima PIP untuk tahun-tahun mendatang. Julius, salah satu orang tua siswa penerima bantuan PIP, juga menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru SDK Halilulik, lebih khusus kepada Nini Wendelina Atok selaku anggota DPRD Belu yang dengan susah payah memperjuangkan jumlah anak yang begitu banyak di SDK Halilulik untuk menerima bantuan dana PIP. Menurut Julius, bantuan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Pendengar, kita masuk dalam informasi terakhir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT minta keterlibatan Badan Pusat Statistik di setiap persidangan guna mengambil hasil persidangan Dewan sebagai alat ukur penilaian kinerja Dewan. Laporan berikut disampaikan Ana Lopo. Keberpihakan anggaran, perda inisiatif dan rekomendasi DPRD kepada pemerintah menjadi tolak ukur penilaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsalo Sada, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakui rendahnya aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh lembaga DPRD menjadi tolak ukur Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap kinerja Dewan. Dengan demikian, Dewan berharap agar adanya keterlibatan
Badan Pusat Statistik di setiap persidangan guna mengambil hasil persidangan sebagai alat ukur penilaian kinerja. Menurut saya BPS perlu terlibat di sidang-sidang DPR karena tata cara penyampaian rekomendasi ke pemerintah menurut aturan kan kita hanya ada 3: pandangan umum, fraksi, pendapat akhir fraksi, rapat dengar pendapat alat kelengkapan dewan. Sehingga di luar itu kita tidak ada ruang. Sehingga kita minta kalau BPS terlibat di rapat-rapat paripurna untuk ambil dokumen-dokumen pandangan umum dan pendapat akhir fraksi itu biar menjadi alat ukur. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui uji publik, seminar, sosialisasi, dan lain-lain. Menurut Indra Ahmad Suru, statistik ahli media Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi fokus penilaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan. Ini adalah ada partisipasi. Pengukuran yang dilakukan itu adalah terkait prevalensi hearing, audiensi dan berbagai forum DPR, umum, seminar, uji publik, sosialisasi dan lain-lain. Nah, itu total dari ini sumbernya memang dari Sekretariat DPRD Provinsi, koran dan portal berita online dan FGD. Dari hasil pengukuran ini pada saat diharapkan ketika ada koreksi, fokus group discussion adalah forum yang paling tepat untuk kita lakukan. Perbaikan dan evaluasi pihak Dewan dalam memperbaiki kinerja di bidang partisipasi masyarakat melalui uji publik, seminar, dan sosialisasi. Menurut Indra Ahmad Suru, statistik ahli media Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, sangat diharapkan dalam upaya perbaikan kinerja Dewan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemasangan lampion Imlek untuk dinikmati semua masyarakat. DPRD NTT minta keterlibatan BPS dalam setiap persidangan. Sekian Warta Berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di besok harinya ya.